Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi Kak Yopi. Pak Bar, nampaknya sekarang sehat selalu ya. Alhamdulillah Kak Yopi, saya selalu sehat dan alhamdulillah hari ini saya juga berencana ingin ketemu dengan Kak Yopi. Oke Pak, sesuai dengan jadwal yang kita buat ya Pak ya. Alhamdulillah, baik Pak. Hari ini sebelum kita melakukan perbincangan, nampaknya kita harus membicarakan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian Pak ya. Siap. Oke. Baik Pak. Di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu mungkin ya, dalam pelaksanaan coaching di sini Bapak sejauh mana ya Bapak sudah mengetahui bagaimana itu coaching? Oke. Sejauh ini saya juga mengetahui gitu ya bagaimana teknik-teknik mengcoaching, terus juga pernah beberapa kali saya melaksanakan kepada guru-guru di sekolah saya gitu ya Pak ya. Yang saya tahu sejauh ini ada beberapa hal yang harus dihindari dalam melakukan coaching gitu ya. Yang pertama memberikan saran, terus memberikan solusi, apalagi dikaitkan dengan pengalaman saya gitu kan, karena kan tiap orang juga berbeda-beda. Iya, iya. Ya baik ya Pak, Bapak di sini sudah sangat tahu sekali ya tentang coaching ya. Berbeda dengan kondisi yang lain seperti training ataupun counseling ya. Coaching ini sangat berbeda dalam pengembangan diri. Oke Pak, tapi mungkin ini sedikit saya tambahkan. Dalam rubrik penilaian melakukan coaching, Bapak di sini harus memahami bahwa coaching adalah metode pengembangan dari semua level ya yang bisa diimplementasikan. Sini coaching memperhatikan prinsip keterbukaan, lalu mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan dengan rasa juga empati ya. Nah, dilakukan dengan alur Tirta juga ya. Tirta mungkin sudah tahu T-nya tujuan, dicari tujuan dari coachingnya, identifikasi apa masalahnya, lalu rencana aksinya seperti apa dari coaching, tanggung jawabnya seperti apa. Betul Bapak sudah menyampaikan bahwa tidak ada solusi yang diberikan, hanya coaching yang memberi inputan gitu ya. Kita ditugaskan hanya mengarahkan saja. Pak. Baik. Adakah yang mungkin bisa didiskusikan lagi dari penilaian ini Pak? Cukup sepertinya Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan banyak hal yang mungkin nanti bisa saya lakukan ke depan. Baik. Kalau sudah disepakati, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak yang harus Bapak jawab di sini terkait coaching ini. Ya, coaching. Yang pertama itu mungkin terkait peningkatan keterampilan coaching. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Ya. Beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan apalagi dalam melakukan coaching ini, kalau dilihat gitu ya apa yang sudah saya lakukan gitu ya, terkadang tadi yang Bapak sudah jelaskan di Tirta itu ya, terkadang saya lupa gitu ya, ada yang terlewat tahapannya, mungkin menginginkan ada apa ya namanya runtutan gitu ya, tahapan Tirta itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu, Pak. Ya, baik. Bapak mencoba untuk kompetensi runtut dalam alur Tirtanya ya Pak ya? Baik. Baik, saya mendukung Pak dengan kondisi seperti itu. Jadi itu lebih mengembangkan Bapak di sini. Lalu saya ingin bertanya, bagian mana yang ingin Bapak fokuskan dalam observasi kali ini? Selain tadi dari keruntutan tahapan Tirta, yang ingin saya kembangkan lebih jauh lagi, yang ingin difokuskan adalah keterampilan bagaimana saya menyimak gitu ya, menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coach ketika saya bertanya. Terus juga nanti saya juga ingin kemampuan memberikan pertanyaan berbobot gitu Pak. Nah itu terkadang saya apakah bingung gitu ya, apakah pertanyaan saya itu berbobot atau tidak gitu. Oke. Jadi ada dua ya Pak ya, yang saya dengar itu dari menyimak atau mendengarkan secara aktif serta menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Baik, saya catat Pak. Namun ini menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam penguasaan kondisi tersebut? Ya,
Sejauh ini mungkin saya berada di grade berapa ya Pak ya? Mungkin cukup lah ya Pak ya, karena eh, terkadang saya melakukan hal tersebut tapi saya tidak tahu gitu ya kualitasnya itu sejauh mana gitu, karena eh, saya mendapatkan data yang saya itu berdasarkan refleksi diri saya gitu. Oke, saya paham. Oke, lalu menurut Bapak nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak sudah lakukan nih sampai mana atau seperti apa tujuannya? Indikator ketercapaiannya yang pertama, kemampuan saya mendengarkan dengan kemampuan saya dalam menyampaikan apa yang berbobot itu ada, yang saya tahu itu ada teknik rasa ya Pak, bagaimana kita menerima informasi, bagaimana kita terlibat aktif gitu, terus bagaimana kita menyamakan persepsi antara yang disampaikan coach dengan persepsi saya gitu ya, terus bagaimana dari persepsi tersebut bisa saya tanyakan kembali dengan pertanyaan yang berbobot. Nah itu yang mudah-mudahan itu bisa dengan hal teknik tersebut bisa dilakukan dan kompetensi coaching saya bisa lebih meningkat lagi. Mantap sekali, baik Pak Ahmad. Saya lihat mungkin Bapak di sini sudah cukup mengetahui semuanya, tuntutannya sampai mungkin ke bagian yang ingin dicapainya. Mungkin demikian perbincangan awal kali ini. Saya ingin mungkin lihat nanti sambil saya mengobservasi dari kondisi pelaksanaan coachingnya, semoga bisa terlaksana dengan aman dan lancar ya Pak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yofi. Selamat siang Pak Asep. Selamat siang Pak Akbar. Apa kabar? Kabar saya alhamdulillah baik Pak Akbar. Meskipun ada sesuatu yang ingin saya bahas bersama Pak Akbar sebetulnya. Jadi ada sesuatu yang ingin dibahas dengan saya gitu ya. Betul. Apa yang hendak kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Jadi begini Pak Akbar, memang ini sudah menjadi kerisauan saya sebelumnya gitu ya. Dan saya memiliki kendala terkait pembelajaran di kelas. Mungkin karena memang saya itu baru gitu ya menjadi seorang guru, sehingga ketika menghadapi ini itu cukup mengganggu saya. Saya ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas, siswa itu memiliki gaya belajar yang kinestetik gitu Pak, kinestetik, sehingga beberapa kali siswa tersebut itu nampak tidak tertarik dengan pembelajaran saya, berjalan ke sana kemari dan seterusnya. Begitu Pak. Jadi yang ingin kita bicarakan pada saat kali ini adalah bagaimana mengatasi, atau maksud Bapak tuh ada permasalahan di kelas Bapak terkait anak-anak ya, siswa yang belajarnya itu aktif gitu ya, sangat kinestetik, mungkinnya gaya belajar tadi kinestetik, terus juga bagaimana supaya anak itu lebih fokus gitu ya dalam belajar, tertarik dalam belajar gitu ya. Nah dan berdasarkan hal tersebut gitu ya, apa tujuan yang hendak dicapai dari hasil percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya berharap dapat strategi atau model pembelajaran untuk memecahkan masalah yang ada di kelas. Kemudian terutama bagaimana saya bisa meningkatkan minat belajar siswa bagi siswa yang gaya belajar itu kinestetik. Oke, baik. Yang jadi tujuan pembicaraan kita hari ini, nanti di akhir pembicaraan kita ini akan menemukan sebuah strategi atau model ya, model pembelajaran yang dapat mengakomodir tadi gitu ya, permasalahan-permasalahan yang Bapak ungkap sebelumnya. Ya. Oke. Nah, apa yang membuat Pak Asep berpikir bahwa strategi atau model yang nanti kita hasilkan di akhir ini penting gitu untuk memecahkan masalah Pak Asep? Karena memang saya berpikir dengan menentukan model, kemudian metode yang sesuai dengan gaya belajar anak tersebut gitu ya, saya rasa itu dapat meningkatkan minat anak. Karena sebagaimana kita pahami memang anak kan memang punya gaya masing-masing. Kalau kita gunakan metode yang pas, model yang pas, saya yakin anak tersebut akan lebih berminat atau lebih ikut terlibat dalam kegiatan belajar mengajar dan fokus khususnya, tidak akan kesana kemari gitu ya. Jadi model pembelajaran ini sangat penting gitu ya. Bagaimana
model tersebut menurut Pak Asep tadi dikatakan dapat mengakomodir gitu ya, akomodir gaya belajar anak Ya. sehingga pembelajaran yang didapat mereka itu dan mereka itu merasa fokus gitu ya, merasa Ya. penting gitu ya dalam bekerja. Oke. Ya. Nah, menurut Pak Asep, bagaimana situasi saat itu gitu ya, ketika pembelajaran sehingga Pak Asep menyebutkan bahwa anak-anak itu tidak tertarik dalam belajar. Baik. Jadi pada saat itu saya mencoba mengolah pembelajaran gitu Pak, dengan saat itu anak-anak menonton video, setelah menonton video kemudian mereka mengerjakan LKPD secara berkelompok. Saya lakukan secara berkelompok, namun ada beberapa siswa yang masih kesana kemari gitu, kesana kemari tidak melaksanakan instruksi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat itu. Oke, jadi apakah menurut Pak Asep Ya. ketika melakukan pembelajaran dengan video, terus juga melakukan LKPD itu tidak sesuai dengan gaya belajar beberapa anak tadi gitu? Karena melihat kondisi di lapangannya seperti itu, saya pikir memang ada beberapa yang cocok, tapi beberapa juga kurang pas, sehingga hal itu bisa terjadi. Gitu. Ya, jadi menurut Pak Asep itu ada ketidakcocokan gitu ya antara pembelajaran yang sudah dilakukan gitu ya dengan gaya belajar yang beberapa anak tersebut. Iya, itu. Oke. Nah, dari skala 1 sampai 10 gitu ya, menurut Pak Asep itu berada di kualitas pembelajaran keberapa gitu ya pada saat itu? Baik, saya pikir dari 1 sampai 10 Pak, hanya 5 saya pikir Pak. Karena memang saat itu, karena hal tersebut terjadi gitu ya, jadi cukup menguras tenaga, kemudian perlu kesadaran yang lebih tinggi juga, kesabaran yang lebih tinggi dari saya. Dan saya bingung harus bagaimana gitu Pak pada saat itu Pak. Jadi saya rasa memang kondisi siswa di kelas itu sangat aktif, tidak bisa diam sana kemari. Andai saja tidak memiliki kesabaran yang lebih, mungkin itu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, gitu, makanya saya jadi risau gitu Pak. Waduh, ini saya harus bagaimana ya? Kalau terusan begini saya khawatir lama-kelamaan lepas kontrol juga kan bahaya. Ya, Nah, iya, gitu. itu Ya. tidak boleh Pak, Betul. apalagi sampai kalau terjadi kekerasan. Betul Pak, itu Hati, juga yang Pak, saya ya. khawatirkan Pak. Oke. Nah, berdasarkan dari tadi Bapak menyampaikan grade-nya di mana, Ya. terus situasi pembelajaran pada saat itu, menurut Bapak itu memiliki potensi apa atau kekuatan apa yang menjadi modal awal Bapak sehingga dapat melakukan perubahan dalam pembelajaran? Baik, sejauh ini saya memahami kekuatan dalam diri saya gitu Pak, karena memang saya senang menganalisis gitu. Jadi saya akan melakukan lagi analisis di kelas tersebut tentang gaya belajar khususnya. Kemudian saya akan memanfaatkan gaya belajar yang ada mereka itu, jadi dengan strategi-strategi yang lebih pas gitu. Karena memang pada saat itu saya masuk di kelas yang kebetulan saya belum melakukan analisis gitu Pak. Oke. Nah berikutnya juga saya juga menjadi sebuah kekuatan bagi saya dalam hal menyusun LKPD gitu. Karena memang saya tuh senang di depan komputer Pak, jadi kayak menyusun LKPD, selesai dari kelas terus susun. Dan terakhir saya pikir menjadi sebuah kekuatan juga, saya mampu tuh memanfaatkan lingkungan kelas Pak, khususnya di lingkungan di luar kelas ya. Kayak tidak melulu pembelajaran itu harus di dalam kelas. Dengan hal tersebut siswa tentu akan lebih tertarik dengan pembelajaran karena tidak bosan kalau di kelas. Begitu Pak, itu salah satunya. Jadi ada banyak potensi yang sudah diungkap oleh Pak Asep, mulai dari suka menganalisis, berarti menganalisis ulang tuh siapa saja yang tadi sesuai dengan permasalahan gitu ya, permasalahan di gaya belajar seperti itu, terus juga senang juga merancang LKPD gitu ya. Iya. Nah, LKPD-nya yang bagaimana tuh LKPD-nya? Yang sesuai pada gaya belajar sehingga aktivitas-aktivitas mereka itu dapat sesuai dengan keinginan mereka. Jadi di kelas akan lebih teratur. Oke, ya. Berarti sesuai dengan tadi yang diungkap bahwa menginginkan yang ada aktivitas kegiatan buat mereka gitu ya. Betul. Terus juga Pak Asep juga senang untuk
mengkreasi lingkungan belajar gitu ya. Iya. Dimana tadi Pak Asep mengatakan bahwa belajar itu tidak selamanya berada di dalam kelas. Iya. Oke, bagus sekali Pak gitu ya. Nah, dari beberapa potensi atau yang diungkap Pak Asep, apa yang kedepannya menjadi hambatan untuk melaksanakan perubahan pembelajaran tersebut? Hambatan yang mungkin muncul nih Pak ya, saya pikir dalam hal mental gitu. Balik lagi karena memang saya masih baru sepertinya di jenjang SD Pak ya, jadi cukup menguras mental kalau saya ya. Tapi saya yakin lama-lama juga saya akan terbiasa ya, dan mental saya akan terbentuk gitu. Kemudian dan saya yakin juga akan yang menjadi hambatan itu adalah energi ya Pak. Wah, mengelola anak itu bukan hal yang gampang, apalagi mengelola anak SD. Makanya saya itu sangat salut sama guru-guru SD gitu Pak ya. Sekarang saya merasakan ya Allah ternyata begini rasanya itu luar biasa. Cukup lelah Pak. Memang Butuh sebelumnya banyak Pak energi. Asep itu mengajar di tingkat Sebelumnya saya itu di jenjang SMA. oh Pak. di SMA, Saya jadi pernah dunia pertama. baru ya. Iya, di betul. Sekolah dasar. Oke. Betul Pak. Oke. Nah, dari hambatannya itu adalah dari energi gitu ya, Energi, atau mental. mental. Iya. Kira-kira menurut Pak Asep nih, untuk mengantisipasi energi ke depannya, apa yang harus Pak Asep lakukan? Untuk mengantisipasi hal tersebut, saya pikir saya harus mencoba mengimplementasikan pembelajaran kooperatif learning. Kooperatif learning. Cooperative learning dengan modelnya itu apa ya, praktikum, sehingga kan nanti saya cukup mengarahkan beberapa gitu, sisanya saya pantau gitu, jadi itu akan cukup menguras energi. Jadi kemudian selain itu juga menyusun LKPD yang sangat menarik sehingga mereka dapat mengerjakan gitu dengan sangat serius karena memang menarik bagi mereka. Berikutnya juga yang akan saya lakukan adalah menyepakati keyakinan belajar sebelum kegiatan belajar dimulai, sehingga diharapkan dengan kesepakatan belajar menyepakati kesempatan belajar di awal, mereka dapat lebih memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat. Oh, luar biasa ya Pak Asep. Pak Asep juga di situ sudah menyampaikan rencana ya. Ya, Betul nggak? Jadi ya. tadi berdasarkan untuk mengantisipasi hambatan Ya. tersebut, Pak Asep sudah mengungkapkan. Ya. Saya konfirmasi ya Pak ya. Ya, Rencana tersebut yang pertama yaitu mengimplementasikan pembelajaran kooperatif. betul. Nah, oke, pembelajaran kooperatif, terus membuat LKPD yang menarik. LKPD yang menarik, terus Ya. juga membuat yang di awal Meyakini Ya, kesepakatan belajar. belajar. Oke, bagus Pak. Itu menjadi rencana Pak Asep Ya. ya untuk melaksanakan perubahan pembelajaran. Oke. Betul. Nah, menurut Pak Asep, apa ukuran keberhasilan dari rencana Pak Asep yang nantinya diimplementasikan dalam pembelajaran? Baik. Sesuai dengan masalah di awal, saya pikir di rencana saya menjadi berhasil, dikatakan berhasil itu apabila saya sudah mampu membuat anak-anak fokus dalam kelas, dalam kegiatan pembelajaran gitu. Meskipun dalam bentuk aktivitas atau misalnya si aktivitas pembelajaran itu tidak sesuai dengan itu pembelajaran, tapi mereka mampu mengelola gitu, kegiatan pembelajaran dari praktikum tadi itu. Ada beberapa siswa yang mampu mengelola kegiatan pembelajaran sehingga menjadi lebih tertib, lebih tenang sesuai dengan instruksi. Makanya tadi saya berharap sih dengan LKPD itu ya, mereka dapat fokus dan berminat melaksanakan pembelajaran secara mindfulness. Mindfulness ya. Ya. Oke. Luar biasa Pak Asep ya. Ya. Nah, siapa saja yang bisa membantu implementasi perencanaan pembelajaran Pak Asep nanti? Baik, dalam hal implementasinya nih Pak ya, tentu nanti saya butuh ketua kelas yang akan terlibat, yang akan saya libatkan. Jadi bagaimana saya meminta ketua kelas agar bisa membantu teman-temannya agar tetap tertib ketika proses pembelajaran. Kemudian ketua kelompok, sehingga nanti si ketua kelompok bertanggung jawab untuk memberikan tugas masing-masing dari berdasarkan LKPD, sehingga si LKPD-nya dikerjakan secara bersama-sama karena tadi praktikum dan berkelompok ya Pak ya. Lalu juga
peserta didiknya itu sendiri, supaya mereka secara sadar tanpa harus terus diulang-ulang oleh saya diingatkan, mereka sudah tertib gitu. Dan terakhir, apabila misalkan memang diperlukan saya kegiatan pembelajarannya di luar kelas, nah itu saya nanti butuh penjaga sekolah. Jadi saya tidak mungkin mengelola sendiri gitu, kayak satu kelas di luar kelas. Kalau di dalam kelas kan enak, ada ruangannya dibatasi gitu. Tapi kalau di luar kelas, waktunya ada yang tertarik ke sana, tertarik. Jadi saya butuh penjaga sekolah. Jadi banyak sekali yang bisa dilibatkan Banyak, oleh Pak Asep gitu ya. Oke. Nah, tadi dengan Pak Asep sudah menyatakan rencana atas solusi dari permasalahan yang diungkap Pak Asep sebelumnya, apa nih bentuk tanggung jawab Pak Asep, bentuk komitmen Pak Asep sehingga rencana yang sudah Pak Asep rencanakan tersebut dapat diimplementasikan. Agar dapat mengimplementasikan, dan saya harus komitmen Pak ya melaksanakan itu supaya solusinya itu benar-benar saya laksanakan. Saya harus menyusun modul ajar, dan saya akan menyusun modul ajar itu berdasarkan pada gaya belajar peserta didik. Kemudian supaya siswa di dalamnya itu memiliki minat yang cukup mendalam dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian si LKPD-nya pun LKPD yang memang sesuai dengan gaya belajar mana. Jadi dari modul ajar, si modul ajar itu nanti kemudian menjadi panduan, si LKPD-nya harus bagaimana. Saya akan membuat itu Pak, supaya sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ya, jadi Pak Asep itu akan melakukan tanggung jawab gitu ya. Ya. Tadi saya konfirmasi membuat modul ajar, gitu ya, yang dimana modul ajarnya disesuaikan dengan gaya belajar. Gaya belajar. Gitu ya. Sehingga para peserta didik atau siswa-siswa Pak Asep Ya. itu bisa belajar lebih fokus, ya, lebih berminat lagi, Ya. sesuai dengan cara mereka belajar. Iya, Seperti itu sesuai Pak dengan Asep. kebutuhan mereka. Betul. Oke. Nah, kapan Pak Asep bisa melaksanakan rencananya? Tentu secepatnya Pak, secepatnya. Jadi di jadwal pembelajaran saya berikutnya, saya akan segera implementasikan itu. Tapi sebelum itu saya akan segera susun juga. Setelah ini insya Allah saya akan segera menyusun modul ajar yang akan saya susun nanti, yang akan saya implementasikan secepatnya. Alhamdulillah ya, semoga berjalan lancar Pak. Siap. Ya, saya yakin Pak Asep akan bisa melaksanakan perubahan pembelajaran ini. Dilihat dari Pak Asep yang suka menganalisis ya, mulai dari permasalahannya, lalu tujuan yang ingin dicapainya, lalu ke rencananya apa, bahkan Pak Asep juga sudah mengungkap komitmennya apa gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti ketika dalam pelaksanaan bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya, sesuai dengan harapan yang diinginkan Pak Asep. Amin. Dan goalnya yaitu ya peserta didik yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya. Nah, baik Pak Akbar, seru sekali saya lihat Pak Akbar melakukan coaching di sini. Ya, terima kasih Pak. Ya nampaknya mungkin sangat menghayati ya dari segi konteksnya. Saya ingin sedikit menggali Pak, dari yang Bapak sudah lakukan, coaching yang sudah Bapak lakukan, bagaimana indikator pencapaian yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai atau seperti apa? Boleh dipaparkan? Ya, indikator pencapaian yang sesuai yang sudah saya ungkap sebelumnya gitu ya. Alhamdulillah semuanya bisa dilaksanakan dengan baik gitu Pak ya. Menurut pendapat saya alur tirtanya juga sudah dilaksanakan secara runtut gitu ya. Terus juga teknik tasanya pun gitu ya, saya rasa sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Baik. Ya, jadi saya coba konfirmasi ya Pak. Jadi Bapak sudah melakukan alur tirta dengan baik di sini, runtut dari Betul, Pak. tujuan sampai ke tanggung jawab juga ya. Ya. Lalu ada metode rasa juga di sana tentang pertanyaan berbobot yang saya sudah dengarkan juga. Oke. Namun mungkin dari semua hal yang sudah dilakukan Pak, saya pun di sini ada catatan hasil observasi. Boleh, Mungkin Pak. mau mendengarkan? Perlu sekali Pak. Barangkali ini tambahan saja, mungkin apakah jadi penguat ataupun kondisi evaluasi. Mungkin kita sambil bareng-bareng saja Pak ya. Oke, yang pertama mungkin saya lihat dari prinsip coaching yang Bapak sudah lakukan ini sudah sangat
sesuai ya, dari soal keterbukaan juga itu sudah sesuai antara coach dengan coach ini sangat terbuka ya, tidak ada penghalang di sana. Lalu dari segi mendengarkan aktif, Bapak juga eye kontaknya bagus sekali di sana ya, sangat menghayati di sana. Lalu pertanyaan membobotnya juga sudah bisa dilakukan ya. Dari segi metode ya, dari receive, summarize, apresiasi sama asnya itu sudah dilakukan juga. Namun saya ada sedikit catatan dari summarize, mungkin ada beberapa solusi yang coach tawarkan, cuman itu mungkin belum ada difokuskan gitu ya. Mungkin itu yang mungkin ke depan bisa dilakukan adalah fokus terhadap solusi mana yang akan diambil itu mungkin. Lalu dari yang lain hal itu sangat bagus Pak, sangat bagus, dan coachingnya pun mungkin sangat tergali dari potensinya. Mungkin itu Pak. Siap. Terima kasih Pak Yofi. Baik, dari satu hal lagi mungkin Pak, ketika Bapak sudah mengaplikasikan ini nih, Bapak sudah mencapai kondisi coaching di sini. Saya ingin tahu ketika nanti dikembangkan, apalagi sih yang ingin dikembangkan dari sisi coaching ini, Bapak? Ya, tadi berdasarkan dari temuan dari Bapak juga gitu ya Pak ya, bahwa ada beberapa catatan yang sudah saya lakukan, yaitu pertama fokus satu solusi yang disampaikan oleh coaching gitu ya. Jadi kita mengambil satu solusi satu-satu terlebih dahulu mungkin ya Pak, kita yang bisa dikembangkan terhadap coachingnya, supaya coaching itu tidak langsung menyelesaikan solusi dengan berbagai solusi tadi, diselesaikan semuanya sekaligus gitu Pak ya. Siap, itu akan saya coba untuk tindak lanjuti ke depannya dan menjadi fokus pengembangan kompetensi coaching saya. Mantap sekali. Baik Pak, saya sangat mengapresiasi ini. Saya yakin kita sebagai guru bisa mengembangkan kompetensi ini. Bahkan kan kita ini dituntut untuk mengembangkan diri ya. Coaching ini pengembangan diri berdasarkan diri sendiri. Saya yakin kita bisa di sini, kita bareng-bareng. Baik, Pak Akbar, mohon maaf sebelumnya untuk hal ini kita akan sedikit meminta umpan balik dari Bapak ya, berdasarkan dari observasi, di saat observasi dan pasca observasi, bagaimana Bapak sekarang, perasaan Bapak tentang kondisi yang dilakukan Bapak terhadap coaching ini? Perasaan saya setelah dilakukan supervisi oleh Pak Yofi gitu ya, pertama banyak hal yang menjadi temuan di luar refleksi diri saya gitu ya kan, berdasarkan terus Pak Yofi melakukan observasi, terus di pasca tadi juga saya mengungkapkan ini yang sudah saya lakukan, ternyata masih ada temuan dari diri luar saya yang mengungkap ada hal yang memang harus diperbaiki. Jadi itu saya sangat merasa senang gitu ya, karena saya jadi mengetahui kekurangan diri saya. Seperti itu Pak. Mantap sekali. Baik Pak, terima kasih. Kita bareng-bareng untuk mencoba mengembangkan diri.